Dibongkar sampai Habib Rizik nangis, kirain Habib lari ke Mekah karena Firza. Ternyata ex-pentolan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab akhirnya mengungkapkan alasan dirinya melarikan diri ke Mekah, Arab Saudi pada tahun 2017 lalu. Dia mengatakan bahwa dirinya terpaksa pergi meninggalkan Indonesia guna menghindari konflik. Hal tersebut ia katakan dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 20 Mei 2021. Karena itulah saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, ujarnya. Ia juga mengaku sempat mengambil izin tinggal di Mekah selama setahun dan berharap sepulangnya nanti kondisi bisa kembali normal dan juga tenang, sehingga kami bisa pulang dan berdakwah seperti semula, lanjutnya. Namun ia menceritakan dirinya tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan, katanya. Hukum terhadap pengasingan dengan dalih pencekalan tersebut, walaupun berkali-kali gagal, para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer RP bayaran, sambungnya. Namun, meski mendapat pencekalan, Habib Rizik mengaku kerap berusaha pulang ke Indonesia karena merasa perlu membela agama dan bangsa di tanah air. Namun saya tetap bertekad harus pulang karena Indonesia adalah tanah air saya dan negeri saya tercinta, serta medan juang saya untuk membela agama, bangsa, dan negara apapun risikonya, ujarnya. Kemudian ia terlihat menangis dan sempat mengeluarkan sapu tangan. Lanjutnya, ia mengaku dirinya kerap diteror selama berada di Mekah. Dan selama pengasingan di kota Mekah, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi menuduh kami membuat iqomah palsu, yaitu semacam KTP kota Mekah, tuturnya. Terkait itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Guntur Romli melontarkan pernyataan bernada sindiran kepada Habib Rizik Syihab yang menangis saat membacakan pledoi atau nota keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Guntur Romli merasa heran dengan Habib Rizik yang kerap perkasa saat memaki dan menfitnah dalam setiap ceramahnya. Tetapi, tiba-tiba ia menangis di pengadilan. Ikut sedih, biasanya Rizik tegar, tidak pernah menangis meski sudah 2 kali masuk penjara. Apalagi saat mengeluarkan fitnah, menghasut, dan memaki-maki. Cuitannya dalam akun Twitter seperti dilihat di Jakarta pada Kamis 20 Mei 2021 kemarin. Kasus kerumunan saja sudah bikin Rizik nangis, apalagi di sidang dugaan kasus chat Firza. Gak bisa bayangin, gimana nih Bib? @muanas_alaidit, icon ketawa, cuitannya lagi. Sebelumnya, beberapa pihak menduga pelarian Habib Rizik terkait dengan kasus chat bersama seorang perempuan bernama Firza Husein. Ketika aparat kepolisian menggeledah rumah atau kamar Firza Husein, polisi menemukan beberapa barang bukti yang diduga cocok dengan gambar yang ada dalam percakapan chat mesum antara Rizik dan Firza. Disinilah ketakutan Rizik sehingga kabur ke Arab, tulis warganet @pencerah_. Diketahui dalam kerumunan Megamendung dan Petamburan, Habib Rizik dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara. Tidak hanya itu, ia juga mendapat tambahan tuntutan pidana dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun. Ganjar Pranowo dijegal partai sendiri, Capres 2024, buntut perbedaan pendapat. Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com. Baru kali ini saya menulis tentang Ganjar Pranowo. Lelaki berzodiak Scorpio dengan simbol kalajengkingnya, tokoh ini terbilang masih cukup tampan untuk orang yang seusianya. Lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 52 tahun silam. Sosok dengan ciri khasnya yang menonjol, rambut putih, mata tajam, dan senyum yang mengembang. Ganjar kecil bisa terbilang dalam hidup yang dirundung kesedihan dan juga kesusahan. Hal itu bisa Anda baca dalam novel Anak Negeri Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo tahun 2017. Dalam falsafah Jawa, arti Ganjar adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Ganjar Pranowo sudah menyukai dunia politik sejak beranjak remaja. Dengan bergabung di GMNI dan mengagumi Soekarno, secara ideologis Ganjar masuk ke dalam simpatisan PDI saat itu. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno.
Tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarno Putri. Ganjar ikut mendukung Megawati dengan slogan Pro Mega atau Promek. Sampai akhirnya singkat kata atas kesetiaannya sebagai kader tersebut membawanya menjadi anggota DPR RI dan kemudian terpilih menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah hingga 2 periode. Jika sekilas membaca perjalanan karir Ganjar Pranowo di PDIP, tentu tak perlu diragukan lagi. Bisa dikatakan kelahiran dari PDI kemudian terpecah menjadi PDIP yang bersangkutan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi turut menjadi bagian dari sejarah. Jadi rasanya tak perlu diragukan darahnya. Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan salah satu daerah lumbungnya kandang banteng. Tapi yang menarik, kendati lumbung banteng tidak mudah bagi Ganjar Heru saat maju di tahun 2013. Faktanya, Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline "Boten korupsi, boten ngapusi" atau "Tidak korupsi, tidak membohongi", saat itu keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara hanya mencapai 48,82%. Dan periode kedua Ganjar Taj Yassin memperoleh 58,78%. Saya kebetulan berdomisili di Jawa Tengah, jadi sedikit tidaknya tahu provinsi yang memiliki tagline Jateng Gayeng ini. Periode pertama Ganjar Heru cukup berprestasi, antara lain reformasi birokrasi, kredit bunga terendah, pelaporan gratifikasi terbanyak, zakat ASN, SMK Jateng, desa tangguh dan berdikari, inovasi kesehatan, seragam batik ASN, kartu tani, Sihati atau sistem informasi harga dan produk komoditas, infrastruktur, dan pariwisata. Hal di atas kiranya perlu saya utarakan agar ada sedikit gambaran hubungan erat antara PDIP dengan sosok Ganjar ini. Tidak hanya sebatas kader atau petugas partai saja, tapi sejak awal ia sudah nyemplung ke dalamnya. Munculnya nama Ganjar Pranowo menjadi salah satu figur yang selalu masuk 3 besar Capres 2024 tentu tidak mengagetkan. Karena figurnya memang paling menonjol di antara kader PDIP yang lainnya. Panggung tersedia, seorang gubernur yang kebijakannya, kontroversinya, dan kemanapun pergi awak media selalu menguntitnya. Dan yang menarik munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu figur Capres pilihan responden dari berbagai lembaga survei nampaknya tidak serta-merta membuat PDIP senang dan juga menyambut dengan gegap gempita. Ada apakah? Hal ini sangat berbeda dengan partai lainnya yang tampak euforia seperti Gerindra Prabowo, Golkar Erlangga, dan Demokrat AHY. Jika alasannya karena Ganjar Pranowo bukan ketua partai dan hanya sebatas kader partai dapat dimengerti. Ganjar Pranowo dijegal partainya sendiri. Terlebih statement-statement yang muncul diberitakan oleh kader partai PDIP sendiri seperti meneguhkan jika Ganjar Pranowo belum tentu figur yang akan direstui untuk maju sebagai Capres 2024 meski mengantongi nilai jual yang cukup tinggi. Hubungan antara DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dengan Gubernur Ganjar Pranowo memanas. DPD PDIP Jateng berseberangan dengan Ganjar perihal langkah pencapresan di 2024. Bahkan DPD PDIP Jateng secara terang-terangan menyebut Ganjar terlalu berambisi maju nyapres sehingga meninggalkan norma kepartaian. Buntut perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan pembukaan pameran foto Isai Marhaen dan foto bangunan cagar budaya dan pengarahan kader untuk penguatan solidaritas partai menuju pemilu 2024 yang dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhaen, Kota Semarang, Sabtu 22 Mei 2021. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto mengatakan, semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang kecuali Gubernur. Bambang Wuryanto atau biasa akrab dipanggil dengan Bambang Pacul ini mengatakan tidak diundang. Ganjar, wis kemajuan atau kelewatan. Yen gue pintar, ojo keminter. Atau kalau kamu pintar, jangan kepintaran. Menurut dia, DPD PDI Perjuangan sebenarnya sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Bahkan jauh sebelumnya, Bambang Pacul juga mengatakan dalam suatu kesempatan di depan awak media bahwa hasil survei bukan sebuah ukuran seseorang direkomendasikan maju sebagai capres. Itu hanya menang di udara saja, katanya menegaskan. Benarkah demikian? Atau itu hanya cara internal saja dalam menjegal figur yang menonjol sedang figur yang diharapkan justru tidak dilirik konstituen? Wah, nampaknya perseteruan di dalam partai sendiri kian memanas. Jika demikian, sinyal kuat perkawinan antara PDIP dan Golkar akan terjadi dengan Puan Maharani sebagai calon presiden dan Erlangga sebagai calon wakil presidennya di tahun 2024.
sama-sama dengan rating hasil survei yang kisaran 2,5% hingga 3% saja pilihan responden. Bagaimana menurut Anda, para pembaca SeaWorld yang budiman? Siapkan sabuk pengaman, daya kejut nampaknya akan terus berlanjut. Manuver kelas tinggi yang